Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack untuk oleh-oleh ya. Jadi kalau mau pergi berkunjung tinggal bikin sendiri oleh-olehnya. Namanya bolu tape, bahannya simple juga caranya mudah. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Oke, siapkan terlebih dahulu ada 3 butir telur ya. Di sini aku menggunakan telur yang suhu ruang. Ini akan aku aduk bareng dengan gula pasir. Nah, aku untuk membuat snack ini tidak menggunakan mixer ya. Jadi cukup diaduk manual aja menggunakan whisk seperti ini. Oke, selanjutnya aduk hingga tercampur rata terlebih dahulu untuk telurnya. Lalu masukkan 90 gram gula pasir ya, atau gula halus. Ini aku menggunakan gula halus dari gula pasir yang aku blender supaya lebih mudah saat mencampurnya. Oke, kemudian ini akan aku aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu akan aku masukkan tepung terigu. Aku menggunakan pro sedang sebanyak 180 gram. Lalu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian setengah sendok makan baking powder. Aduk kembali hingga tercampur rata semuanya. Selanjutnya aku tambahkan 220 gram tape singkong. Ini yang sudah dihaluskan ya. Aku menghaluskannya hanya menggunakan sendok garpu. Kemudian aduk hingga tercampur rata semua. Nah, untuk tape singkongnya buang di bagian sumbu tengahnya terlebih dahulu. Lalu tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan 3 sendok makan SKM atau biasa yang disebut dengan susu kental manis. Oke, aduk hingga tercampur rata kembali. Kemudian terakhir masukkan 50 ml minyak sayur atau biasa disebut dengan minyak goreng. Setelah semua adonan tercampur rata, kemudian aku siapkan loyang berukuran 7 x 21 cm. Ini sudah aku alasi dengan kertas baking paper ya. Jika kalian tidak ada kertas baking paper, silahkan olesi dengan margarin tipis-tipis, lalu taburi dengan tepung tipis-tipis juga. Nah, masukkan semua adonan ke dalam loyang hingga 3/4 bagiannya dari loyang. Jadi untuk resepku ini pas di loyang ukuran 7 x 22 cm. Oke, setelah semuanya masuk, kemudian hentak-hentakkan ya untuk loyangnya supaya udara yang terjebak di dalam adonan itu bisa keluar. Kemudian untuk mempercantik akan aku taburi dengan keju. Jadi di sini aku menggunakan taburan keju parut secukupnya dan juga kacang almond secukupnya. Karena di sini prosesnya akan kita oven, jadi ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan dimasukkan supaya panas di dalam oven itu bisa stabil. Oke, langsung aja akan kita oven selama 40 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius.
Nah ini setelah matang kemudian angkat, lalu biarkan hingga dingin terlebih dahulu, baru nanti setelah dingin akan kita keluarkan dari loyangnya. Kalian bisa lihat sendiri ya, untuk tampilannya sangat cantik sekali. Ini bisa banget ya sebagai ide jualan untuk hantaran, atau bisa juga untuk oleh-oleh saat berkunjung ke teman maupun saudara. Oke, ini sudah dingin, kemudian akan aku keluarkan dari loyang. Dan untuk kertas baking papernya tinggal dibuang aja, tunggu hingga benar-benar dingin baru di packing. Nah ini karena banyak yang rontok ya untuk kacang almondnya, jadi itu menjadi bagianku karena aku suka banget dengan almond yang dipanggang seperti ini, rasanya gurih dan juga renyah. Oke, kemudian setelah dibiarkan hingga benar-benar dingin, baru akan aku kemas. Nah untuk pengemasannya kalian bisa masukkan ke dalam dus atau juga bisa ke mika ya. Untuk plastik mikanya silahkan nanti tentukan dengan selera seperti apa modelnya. Dan buat kalian yang ingin mencari cetakan, alat-alat baking maupun mika, silahkan kunjungi ke TikTok Rosita Susi, nanti klik di etalase atau keranjang kuning. Nah tinggal diberikan tutupnya dan diberikan stiker seperti ini supaya lebih terlihat cantik dan juga premium. Kalian bisa lihat ya, ini cantik banget sebagai oleh-oleh ataupun ide hantaran. Untuk ketahanannya di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 4 hari. Lalu juga untuk harga jualnya nanti silakan tentukan ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah ini cantik banget. Kalian wajib untuk mencoba walaupun dari bahan yang sederhana dan juga perlengkapan yang sederhana karena tanpa menggunakan mixer ya, hanya diaduk aja manual tapi menghasilkan bolu tape yang sangat enak dan juga lembut. Nah buat kalian yang ingin dijadikan ide jualan, mudah-mudahan jualannya laris manis ya, dan yang ingin dijadikan sebagai snack untuk keluarga, semoga keluarganya menyukainya. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini, cara membuat oleh-oleh sendiri. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan olahan tape singkong ya. Ini resepnya unik, bahannya juga gampang. Bisa banget sebagai di jualan 2000-an. Di sini namanya brudel tape santan. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan di sini 250 ml santan ya. Aku menggunakan santan instan yang aku tambahkan dengan air hingga mencapai 250 ml. Kemudian tambahkan 130 gram gula pasir dan juga 1 butir telur. Lalu aduk hingga tercampur rata untuk telurnya. Selanjutnya di sini tambahkan dengan 1 sendok teh ragi roti, untuk mereknya bebas aja ya. Kemudian aduk hingga tercampur. Nah, di sini aku menggunakan tape singkong ya yang sudah aku buang sumbu, dan ini sudah aku haluskan sebanyak 100 gram. Kemudian setelah itu diaduk hingga tercampur rata. Untuk menghaluskannya silahkan menggunakan sendok garpu juga bisa ya, gampang untuk tape ini, atau bisa juga menggunakan blender. Oke, setelah tercampur rata, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu yang pro sedang. Aduk-aduk hingga tercampur rata, tidak ada yang bergumpal. Lalu terakhir di sini masukkan 100 gram margarin cair. Ini yang sudah suhu ruang ya. Jika masih panas biarkan terlebih dahulu hingga dingin atau suhu ruang.
Kemudian aduk hingga tercampur rata sampai tidak ada yang mengendap di dasar adonan. Nah, jika sudah tercampur rata, kemudian tutup rapat ya. Lalu istirahatkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, lalu buka untuk penutupnya. Di sini aku akan sisihkan kurang lebih 2 mangkuk ya, dengan takaran masing-masing 2 sendok makan. Ini nanti yang satu aku beri pewarna coklat atau tambahan coklat bubuk ya. Ini aku menggunakan coklat bubuk sebanyak 1 sendok teh. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Kemudian masing-masing aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Oke, kemudian siapkan cetakan yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Lalu tuang 1,5 sendok makan ya, sampai setengah bagian dari loyang, jangan terlalu penuh ya, karena ini mengembang nantinya. Jadi kalau terlalu penuh nanti takutnya akan meluber. Nah, karena prosesnya mau kita kukus, jadi untuk pengukusnya sudah harus kalian panaskan ya, dan tunggu hingga airnya mendidih terlebih dahulu. Oke, hentak-hentakkan supaya udara yang terjebak di dalam adonan itu bisa keluar. Kemudian berikan topping di atasnya, garis seperti ini ya, seperti yang aku contohkan. Semprotkan terlebih dahulu untuk yang adonan coklat, baru setelah itu tambahkan dengan adonan putih. Nah, untuk adonan putih tadi aku lupa menyebutkan ya, ditambahkan dengan pewarna putih. Aku menggunakan pewarna putih bubuk sebanyak 1/4 sendok teh aja, karena tadi tidak kerekod ya. Tiba-tiba aja kamera itu mati, mungkin karena penuh ya memorinya. Nah, seperti ini. Jadi semprotkan berdempetan seperti ini ya, untuk warna coklat dan juga putihnya. Oke, selanjutnya tinggal diberikan motif aja, ambil tusuk gigi, terus dibikin garis ke bawah seperti ini ya, di bagian tengahnya. Lakukan ke semuanya, atau mungkin untuk motifnya silahkan sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Oke, setelah semuanya selesai, kemudian akan aku kukus. Di sini untuk mengukusnya selama 20 menit, api kecil aja. Kemudian untuk tutup panci berikan alas serbet. Jangan sering dibuka tutup ya untuk tutup pancinya. Setelah matang kemudian angkat, lalu biarkan hingga dingin. Kalau sudah dingin seperti ini baru dikeluarkan dari cetakan. Kemudian berikan alas cup roti seperti ini. Nah, untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 13. Nah, lucu banget ya. Tinggal dimasukkan aja ke dalam dus untuk memakingnya. Unik dan juga cantik walaupun dari bahan yang simple dan juga sederhana. Ini untuk daya tahannya di suhu ruangan hanya bisa bertahan 2 hari aja, karena memang kita menggunakan santan ya. Jadi kalau kalian ingin yang tahan 3 hari, santan bisa diganti dengan menggunakan susu cair. Jadi nanti sesuaikan aja dengan selera. Tapi menurut aku kalau tape itu kombinasinya pas jika ditambahkan dengan santan, rasanya akan lebih gurih. Menurut saya ya, tapi tergantung dengan selera kalian masing-masing. Oke, dan bisa ditambahkan stiker seperti ini buat kalian yang ingin mencari stiker dan juga peralatan baking. Silahkan kunjungi ke TikTok Rosita Susi. Nanti kalian klik di keranjang kuning. Oh ya, untuk stikernya di sini juga kalian bisa custom ya, bisa menggunakan nama toko kalian atau mungkin juga nama kalian sendiri seperti yang aku contohkan di sini ya. Oke, nah kalian juga bisa jual per dus seperti ini ya. Jadi nanti tentukan aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Untuk harga jualnya kisaran di 3.000 sampai 4.000 rupiah.
Nah, ini aku akan mencoba satu supaya kalian bisa lihat ya tekstur di bagian tengahnya. Ini sangat lembut, kalian bisa lihat sendiri. Teksturnya benar-benar lembut dan juga manisnya pas, kombinasi antara tape dan juga santan memang benar-benar enak. Kalian wajib untuk mencobanya. Oke, untuk bunda-bunda semua, selamat mencoba ya. Yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, mudah-mudahan jualannya laris manis. Dan yang ingin dicoba untuk snack keluarga, semoga keluarganya menyukainya. Oke, demikian tadi saja. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.